Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar udah kayak binatang. Di pepohonan ini disebutkan di belakang pohon ini aksi keji penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Semoga anak Vina tenang di alam sana. Usai penangkapan Peggy Setiawan alias Perong, salah satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, publik seakan masih diliputi tanda tanya. Pihak keluarga pun merasakan kejanggalan dan angkat bicara. Keluarga yakin Peggy tidak terlibat dalam kasus ini. Keluarga menilai penangkapan ini janggal karena pada saat kejadian 27 Agustus 2016 silam, Peggy berada di Bandung, bekerja sebagai buruh bangunan. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga mengungkap kejanggalan lain. Beberapa hari usai kejadian, polisi menggeledah rumah keluarga Peggy dan mengamankan 2 motor. Peggy saat itu juga diperiksa dan tidak ditahan. Namun Peggy justru baru ditangkap 8 tahun kemudian. Nang, sabar, ini ujian kamu. Kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah, demi Rasulullah. Dia kan di Bandung itu dari tanggal 13 Juli dan pulang Desember. Saya tanya, kamu benar melakukan? Tidak, Bu, saya tidak melakukan. Kemudian dia berarti 27 Agustus itu 2016 itu dia sedang berada di Bandung. Itu saya yakin itu satu. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam 21 Mei 2024. Sebelumnya Polda Jawa Barat sempat merilis selebaran yang memuat nama dan ciri-ciri para DPO. Kami dari penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon, ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di kota Bandung. Usai ditangkap, rumah keluarga Peggy di Desa Kepombongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon digeledah. Sejumlah barang disita polisi, diantaranya surat lahir, rapor, ijazah, kartu keluarga, dan foto-foto Peggy. 3 keluarga Peggy juga dimintai keterangan. Kini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yaitu Andi dan Dani. Sementara itu, usai penangkapan Peggy, seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku melihat peristiwa tragis Vina dan Eki memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi di mana Vina dan Eki diserang oleh para pelaku yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi nggak tahu memang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon ini? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Saat tiba di pusara makam Vina, rasa haru pun terasa. Kepada saya, Abah menceritakan keseharian Vina dan kerinduannya terhadap cucu yang diasuhnya sejak kecil tersebut. Saya Abraham Silaban bersama dengan Abah Sadullah, Abah atau kakek dari almarhumah Vina. Kami ada di makam Vina. Kita bisa lihat di sini ya makamnya. Ini makamnya ya, Kak ya? Iya. Saya panggil Abah aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Abah, Vina ini disebutkan sempat
tinggal di depan Abah ya? Iya, di satu rumah sama Abah. Satu rumah sama Abah. Hmm. Sejak usia berapa, Abah? Sejak usia 7 tahunan lah. 7 tahun. Iya, 6 tahun, 7 tahun. Cukup lama ya, Bah ya? Ya, Karena memang jarak rumahnya juga berdekatan ya. iya. Ya karena lamanya, karena ibunya kan mencari nafkah. Hmm. Ya maklum lah, orang tuanya nggak punya, bapaknya juga seorang nelayan. Kadang dapat, kadang enggak. Jadi ibunya terpaksa berangkat ke Malaysia. Okay. Jadi anak nggak ada yang ngurus, Iya. kurang perhatian orang tua. Jadi terpaksa ikut sama mbah sama kakeknya. Manggilnya Mbah? Ya, sama istri saya itu manggil mbah. Oh, kalau Kalau kakek sama manggilnya saya Abah? abah, bapaknya ibunya si Pina. Oke. Ibunya. Ibunya yang anaknya Abah? Anaknya abah. Oh, iya. Apa yang paling dirindukan dari sosok almarhumah Abah? Ya, banyak juga ya yang dirindukan sih. Soalnya anak itu tuh ya satu manja sama orang tua, karena orang tuanya berangkat ke luar negeri, jadi kayak kurang perhatian. Ya walaupun abah mbahnya sayang, tapi kan nggak sedekat sama ibunya kan mungkin. Iya ya. Tapi anaknya sih ya memang nurut gitu ya. Anak yang baik ya. Main juga kalau nggak ada yang nyamper sih nggak mau keluar dia. Jadi kalau main keluar tuh ada yang nyamper, temennya ada yang nyamper baru keluar. Oke, memang anak rumahan Abah ya. Iya. Abah, saya lihat nih menggunakan baju film Vina sebelum 7 hari ya, Iya. yang sedang tayang di layar lebar ya Abah ya. Iya, iya. Sudah nonton Abah filmnya? Sudah nonton dari awal. Dari awal sudah nonton ya. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Gimana Abah? Sudah lihat film Jadi, itu? Kaget nggak atau apa reaksi Abah? ya kalau dikatakan sedih sih sedih ya. Cuma abah sih pasrah aja karena apa daya, karena sudah meninggal. Jadi mau gimana juga ya, gimana ya, namanya udah mati. Cuma sekedar abah mah cuma mendoakan semoga arwah itu di sana tenang, nggak ada masalah apa-apa, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu aja. Untuk karakter Vinanya sendiri, Abah merasa bahwa cocok nggak dengan yang digambarkan dalam film itu? Ya cocok. Cocok. Ada kecocokan ya, ada kecocokan. Abah kaget nggak setelah kasus ini akhirnya terangkat kembali? Ya memang harapan warga, karena selama 8 tahun ya, dari awal sidang begitu selesai sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Jadi makanya kebenaran ada dari Jakarta datang ke rumah masalah perfilman. Ya pertama sih awal-awal saya tolak. Abah sempat tolak? Sempat tolak. Kenapa? Nggak usah. Anak udah meninggal, nggak mungkin hidup lagi kan. Tapi dia tuh sabar sampai 3 kali. Ketiga kalinya saya keluarga tuh berpikir rundingan ini ada benarnya juga, supaya kasus tersebut bisa keangkat lagi. Jadi kita sama anak-anak kita tuh waktu itu tuh udahlah bismillah aja. Kita benar tujuannya, semoga sukses. Abah, dengan saat ini pemberitaan yang marak dan kemudian upaya perjuangan keadilan terhadap almarhumah dengan disebutkannya ada 3 orang DPO lagi yang belum ditemukan. Apa yang ingin Abah sampaikan? Ya ingin Abah sampaikan sih, kalau bisa sih anak tersebut, kalau memang gentleman, ya segera menyerahkan diri. Itu pun kalau bisa. Tapi saya rasa agak berat ya. Tapi saya percaya sama bagian kepolisian, sama ada bantuan dari Bapak Otman, semoga cepat ketangkep lah. Termasuk Bareskrim Polri yang disebutkan menurunkan tim bantuan ya? Iya. Abah sendiri selama 8 tahun ini masih ada kegundahan nggak? Ya masih bener. Ya Abah kan kasihan sama Mbah ya, sering nangis. Soalnya almarhum ini jujur aja ya,
masih sering datangin ke mbaknya tuh. Ada suara nangis di belakang kalau waktu tidur. Itu. Bahkan kemarin-kemarin ada tetangga yang mengetahui ada Mbak Vina datang masuk dari jendela, malah sempat di foto sama dia, cuma ya fotonya kabur ya. Ada yang mengetahui tetangga depan tuh. Ya kata Abah, ya udah nggak apa-apa, barangkali mau pulang, mau ke rumah. Ya Pak, pakai kaos putih katanya. Iya udah nggak apa-apa. Kapan itu kejadiannya? Jumat kemarin. Jumat ya udah setengah bulan lah. Abah, jika bisa menyampaikan sesuatu di makam ini, apa kira-kira yang mau Abah sampaikan? Ya pesannya Abah mah Nok Vina binti Wasnadi Otong, semoga yang tenang, yang tentram di alam sana, karena Abah bersama tim yang lain-lainnya banyak masyarakat yang membantu Nok Vina. Semoga Nok Vina tenang di alam sana. Tetap Abah berusaha untuk mencari si pelaku sampai tuntas. Gitu. Kira-kira menurut Abah, kok sampai sekarang pelaku belum tertangkap? Ya itu yang menjadi kesedihan keluarga tuh begitu. Karena selama itu kok nggak ada kabar beritanya, jadi kayak seolah-olah Menguap. ditutupin. Nah adanya perfilman begini terungkap lagi, ya sedikit Abah merasa senang gitu. Masa senang. Kami pun demikian Abah, kami datang dari Jakarta berupaya untuk mengangkat kembali kasus ini supaya publik makin terbuka, makin melihat, mengupdate informasi banyak mengenai ini, dan harapannya juga pelaku segera tertangkap ya, yang belum tertangkap. Terakhir ya Abah, kalau bisa menyampaikan sesuatu kepada pelaku yang barangkali masih ada berkeliaran di luar sana, atau siapapun pihak-pihak yang andai kata berupaya untuk menutupi kasus ini dari awal, bermain-main dalam kasus ini, apa yang ingin Abah sampaikan? Ya ingin saya sampaikan sih, semoga cepat tertangkap ya. Banyak pendukung-pendukung yang ingin membantu almarhum Vina serta keluarga. Ya saya minta harapannya ya segera secepatnya ditangkap. Dimanapun juga dia berada. Segera. Jangan pakai lama. Ya. Karena sudah cukup lama saya menunggunya. Gitu aja. Karena bagaimanapun, sekalipun langit dan bumi runtuh, hukum harus tetap berdiri tegak. Iya. Dan keadilan memang harus ditegakkan. Terima kasih Abah ya. Ya. Terima kasih Abah. Ya, Terima kasih Abah. sama-sama. Doa kami untuk keluarga, doa kami untuk Mbah sehat selalu dan keluarga besar. Semoga keadilan yang diharapkan akan segera diterima oleh keluarga. Yang mukulin polisi, dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar kayak udah kayak binatang.